Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Hartati MPD dan Ibu Eva Paujia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Aditya Fatur Rahman Pratama dari kelas 5A Pendidikan Biologi dengan NIM 11820600005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asam nukleat. Adapun yang akan dijelaskan dari asam nukleat ini, yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah fungsi, dan yang ketiga adalah metabolisme. Nah, sebelum lebih jauh membahas mengenai struktur asam nukleat, kita terlebih dahulu kenali jenis-jenis asam nukleat. Terdapat dua jenis asam nukleat. Yang pertama ada DNA atau deoksiribonukleik acid, dan yang kedua ada RNA atau ribonukleik acid. Nah, pada dasarnya struktur penyusun dari DNA maupun RNA itu sama, yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama ada gula, kemudian ada fosfat, dan yang ketiga ada basa nitrogen. Jadi baik DNA maupun RNA memiliki tiga struktur ini. Cuman yang membedakan adalah bagaimana nanti detailnya dari ketiga struktur tersebut, baik itu DNA ataupun RNA. Kemudian kita beralih kepada struktur dari asam nukleat. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa asam nukleat itu terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Nah, untuk gula sendiri biasanya secara visual disimbolkan dengan segi 5. Kemudian fosfat itu disimbolkan dengan bulat, kemudian basa nitrogen disimbolkan dengan persegi. Gula ini segi 5 karena memang strukturnya berupa pentosa atau memiliki atom karbon 5 sebanyak 5. Nah, kita dapat lihat pada struktur yang sebelah kiri, pada gambar sebelah kiri kita lihat terdapat dua pita yang menyusun. Ini gambar DNA ya, terdiri dari dua helix ganda. Nah, pita pertama ataupun pita kedua ini disusun oleh dua struktur. Yang pertama ada gula dan fosfat. Kemudian yang menjembatani dua pita itu adalah basa nitrogennya. Tuh, ada 4 jenis. Ada adenin, guanin, timin, sitosin, ataupun pada DNA itu timinnya diganti dengan urasil seperti itu. Nah, secara molekular struktur asam nukleat ini dapat dilihat pada gambar yang paling sebelah kanan. Di situ paling kiri ada fosfat, gugus fosfat, kemudian ada yang segi 5 adalah gula, kemudian yang sebelah kanan, paling kanan yang struktur siklik itu adalah basa nitrogen, seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih istilah yang dikenal dengan nukleotida dan ada juga yang dikenal dengan nukleosida. Nukleotida ini terdiri dari gula, basa nitrogen, dan fosfat. Jadi kalau strukturnya lengkap, yaitu ada fosfat, gula, dan basa nitrogen, disebut dengan nukleotida. Kemudian nukleotida ini basa dan gulanya merupakan bentuk heterosiklik, dan nukleotida penyusun dan unit fungsional RNA dan DNA yang paling sederhana. Jadi nukleotida ini adalah penyusun sederhana dari RNA ataupun DNA, ya, seperti yang tadi telah disebutkan bahwa terdiri dari fosfat, gula, dan basa. Itu adalah struktur yang paling sederhana yang membentuk RNA maupun DNA. Kemudian apa itu nukleosida? Nah, nukleosida ini hanya terdiri dari gula dan basa nitrogen. Nah, terus kemana fosfatnya? Fosfatnya mengalami hidrolisis. Jadi istilahnya copot untuk fosfatnya seperti itu. Jadi tinggal tersisa gula dan basa nitrogen. Nah, nukleosida ini analog digunakan dalam obat-obatan sebagai agen antiviral ataupun anti kanker. Kita beralih pada struktur yang pertama, yaitu ada gula. Nah, gula penyusun pada asam nukleat ini berupa pentosa. Apa itu pentosa? Artinya gula tersebut memiliki 5 atom karbon. Kita bisa lihat di sini ada penomoran 1, 2, 3, 4, 5. Itu artinya adalah atom karbonnya. Jadi ada atom karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5.
Kemudian gula dalam asam nukleat ini merupakan aldopentosa. Nah, apa itu aldopentosa? Yaitu gugus karbonil atau aldehida atau COH-nya ada pada atom karbon yang paling ujung. Nah, yang paling ujung yang mana? Yang atom C nomor 5. Kita bisa lihat ada tulisan HOCH2 pada masing-masing gambar tersebut. Itu adalah gugus karbonil atau aldehida yang ada pada ikatan atom C nomor 5 seperti itu. Nah, gula asam nukleat ini ada dua, ada yang berbentuk ribosa dan ada yang berbentuk 2-deoksiribosa. Nah, deoksiribosa ini terdapat dalam struktur gula DNA. Kemudian ribosa itu terdapat dalam struktur RNA. Kita bisa lihat dari namanya saja kan, kalau DNA itu deoksiribonukleik acid yang berarti gulanya itu adalah deoksiribosa, kemudian RNA itu adalah ribonukleik acid yang dimana gulanya itu adalah ribosa seperti itu. Nah, kedua pentosa ini baik ribosa maupun deoksiribosa terdapat dalam bentuk lingkar furanosa. Lingkar furanosa ini adalah menuju pada istilah karbohidrat yang memiliki struktur cincin yang berangkatakan 5 gitu. Nah, inilah struktur dari pentosa yang sudah kita bahas sebelumnya. Terdapat beberapa nomor, 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, dan 5 aksen. Nah, tanda aksen atau prime ini digunakan untuk membedakan penomoran pada basa nitrogen. Kita lihat pada gula C nomor 1-nya itu berikatan dengan basa nitrogen. Sementara ikatan gula dengan fosfat itu ada di atom C nomor 5. Kemudian ikatan gula dengan gugus hidroksil ada di atom C nomor 2, itu yang berwarna merah. Kemudian kita beralih kepada struktur yang kedua, yaitu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini berikatan dengan gula dalam ikatan glikosidik, yaitu apa itu glikosidik? Yaitu 2 molekul monoskarida. Jadi berikatan 2 molekul monoskaridanya yang baik yang dimiliki oleh gula ataupun basa nitrogen itu sendiri. Nah, basa nitrogen ini terikat pada gula pada atom C nomor 1-nya. Kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri. Kemudian ada berwarna orange, itu adalah ikatan glikosidik antara basa nitrogen dan gula. Nah, basa nitrogen ini dari penyusun asam nukleat terdiri dari 2 jenis, yaitu ada basa nitrogen purin dan basa nitrogen pirimidin. Gambarnya bisa dilihat pada sebelah kanan, itu ada the pyrimidine ring, kemudian the purin ring system. Nah, apa sih bedanya? Nukleosida purin mempunyai beta glikosidik dari N9 basa. Kemudian nukleosida pirimidin mempunyai ikatan dari N1 basa. Nah, untuk pirimidin ring atau basa nitrogen pirimidin ini itu hanya memiliki 2 atom nitrogen dalam penyusun ringnya. Kemudian untuk pirimidin sendiri memiliki 4 atom nitrogen dalam struktur penyusun dari ringnya gitu. Nah, bisa dilihat bahwa pirimidin ring ini atau basa nitrogen pirimidin akan berikatan dengan gula pada nitrogen nomor 1-nya. Sementara untuk purin, dia akan berikatan dengan glukosa atau gulanya itu pada atom N nomor 9, seperti itu. Nah, inilah struktur dari purin dan pirimidin. Kita bisa lihat pirimidin ada di sebelah kiri gambar, kemudian purin ada di sebelah kanan gambar. Purin ini kita bisa lihat pada gambarnya terdiri dari cincin pirimidina, yaitu yang diberi kotak, kemudian cincin imidazola, yaitu yang ada di sebelah kotak tersebut yang bergandengan sebelahan. Nah, keduanya bergandengan sebelahan gitu, sehingga biasa disebut dengan pirimidino imidazola. Nah, untuk struktur purin ini terdiri dari 4 atom nitrogen dalam strukturnya. Kita bisa lihat yang dibulati itu yang warna huruf N itu adalah struktur atom nitrogennya, yaitu pada N1, N3, kemudian N7 dan N9. Artinya
penomoran tersebut ya atom nitrogennya berada pada atom C nomor 1, nomor 3, nomor 7, dan nomor 9. Nah, untuk basa nitrogen purin ini ada dua jenis. Yang pertama ada adenin atau biasa disimbolkan dengan huruf A besar, dan ada guanin atau bisa disimbolkan dengan huruf G besar seperti itu. Nah, bagaimana dengan pirimidin? Kita lihat pada gambar yang sebelah kiri. Pirimidin hanya memiliki satu gugus siklik dan dua atom nitrogen saja. Jadi beda antara purin dan pirimidin. Kalau purin itu memiliki dua siklik, kalau pirimidin hanya memiliki satu siklik dengan jumlah atom nitrogennya sebanyak 2, yaitu N1 dan N3. Artinya N-nya itu ada pada atom C nomor 1 dan nomor 3. Nah, pirimidin ini ada dua jenis. Yang pertama ada sitosin, bisa disimbolkan dengan S atau dalam bahasa Inggrisnya C. Kemudian ada timin dan urasil. Nah, inilah basa nitrogen penyusun DNA dan RNA. Keduanya baik DNA maupun RNA terdapat sedikit perbedaan sebetulnya. Kita lihat untuk DNA yang sebelah kiri itu, untuk basa pirimidinnya terdiri dari timin dan sitosin. Kemudian untuk basa purinnya terdiri dari adenin dan guanin. Nah, sedangkan pada RNA, basa pirimidinnya itu tidak terdapat timin, tetapi diganti dengan urasil. Kemudian pirimidin lainnya ada sitosin. Kemudian untuk purinnya sama dengan DNA, ada adenin dan guanin. Kita berlanjut pada struktur nomor 3, yaitu fosfat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, nukleosida atau gula pentosa ditambah basa nitrogen ini kalau ditambah lagi gugus fosfat itu nukleotida. Jadi nukleosida ditambah gugus fosfat itu adalah nukleotida. Seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri, di mana asam fosfat ini digambarkan dengan warna hijau, kemudian gula pentosa berwarna biru, dan basa nitrogen disimbolkan dengan berwarna orange. Nah, fosfat ini berikatan pada gula dengan atom C nomor 5-nya. Jadi atom C paling ujung melalui mekanisme esterifikasi, sehingga nanti dihasilkan ikatan yang dinamakan fosfoester. Jadi pada satu nukleotida ini gugus fosfat ini akan berikatan dengan atom C nomor 5 membentuk ikatan yang dinamakan fosfoester. Nah, kemudian jika dalam polinukleotida seperti yang pada gambar sebelah kanan, polinukleotida itu sebetulnya adalah struktur dari RNA maupun DNA. Jadi banyak nukleotida itu dinamakan polinukleotida. Nah, fosfat ini membentuk ikatan fosfodiester. Nah, apa itu fosfodiester? Kita bisa lihat bahwa fosfatnya itu berikatan dengan atom C gula nomor 3 dan atom C gula nomor 5 gitu. Jadi berikatan dengan dua gula. Yang gula pertama berikatan dengan atom C nomor 3-nya, kemudian gula berikutnya atau gula lainnya itu berikatan dengan atom C nomor 5. Nah, itulah disebut dengan fosfodiester. Nah, dengan adanya fosfodiester ini akan menghubungkan nukleotida satu dengan nukleotida lainnya sehingga terbentuklah polinukleotida. Ikatan gula dan fosfat juga tidak hanya berikatan dengan satu fosfat saja seperti itu. Jadi bisa juga satu fosfat, bisa dua fosfat, ataupun 3 fosfat. Jadi di sini kita lihat bahwa gula itu bisa berikatan dengan satu fosfat saja, ataupun 2 fosfat, ataupun 3 fosfat. Di sini dinamakan juga ada monofosfat, ada difosfat, dan trifosfat. Itu menunjukkan keragaman jumlah fosfat yang berikatan dengan gula. Selanjutnya kita beralih kepada fungsi dari asam nukleat. Yang pertama adalah menyimpan informasi genetik. Nah, informasi genetik ini tersimpan dalam gen. Nah, di mana gen itu terletak? Gen itu terletak di dalam sebuah kromosom yang dimana di dalamnya terkandung sebuah DNA. Gen ini nantinya akan diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Kemudian yang kedua, mengekspresikan informasi genetik. Salah satu
Ekspresi dari informasi genetik atau gen ini adalah sintesis protein, di mana kita ketahui protein adalah zat esensial bagi tubuh yang bertanggung jawab terhadap beberapa atau banyak proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah menentukan protein yang akan disintesis. Proses tersebut dapat berjalan dengan urutan basa nitrogen yang ada dalam tulang punggung DNA. Nah, inilah yang akan berperan untuk menentukan protein yang akan disintesis. Kemudian, DNA mengandung bagian-bagian yang menentukan pengaturan ekspresi gen, seperti promotor sebagai daerah awalan, kemudian regulator yang akan bergerak, kemudian terminator sebagai akhir. Kemudian selanjutnya adalah mengontrol aktivitas di dalam sel. Aktivitas tersebut dapat berupa metabolisme ataupun reaksi-reaksi transformasi energi seperti pengembangan energi ataupun penghasilan energi. Kemudian adalah mengontrol sintesis RNA di dalam sel. Asam nukleat mengandung unsur DNA yang akan mengontrol fungsi tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membantu dalam proses pembentukan sel baru di dalam tubuh yang mengandung RNA maupun DNA. Kemudian, RNA berperan dalam proses sintesis protein. Seperti contoh ada rRNA, kemudian mRNA, dan tRNA. Di mana rRNA ini merupakan komponen dari ribosom, yaitu pembuat protein. Kemudian ada mRNA yang berfungsi untuk membawa informasi genetik dari gen ke ribosom, dan ada juga tRNA yang merupakan penerjemah informasi dari mRNA yang akan diubah menjadi urutan asam amino untuk membentuk protein. Prinsip dari metabolisme asam nukleat dapat disajikan dalam diagram berikut ini, di mana terjadi dua jalur reaksi. Yang pertama ada katabolisme dan yang kedua ada anabolisme. Katabolisme ditunjukkan oleh anak panah berwarna biru, sedangkan anabolisme ditunjukkan oleh anak panah berwarna merah. Kita lihat terlebih dahulu yang katabolisme. Katabolisme substratnya adalah nukleik asid atau asam nukleat. Kemudian asam nukleat ini dibantu dengan enzim endonuklease akan dipecah menjadi oligonukleotida. Seperti yang kita ketahui bahwa asam nukleat ini terdiri dari polinukleotida, artinya banyak nukleotida. Nah, oleh enzim endonuklease ini akan dipecah menjadi oligonukleotida, artinya hanya terdiri dari lebih dari 2 dan kurang dari 10 nukleotida. Kemudian oligonukleotida ini oleh enzim fosfodiesterase akan dipecah lagi menjadi nukleosida monofosfat atau mononukleotida. Seperti yang kita ketahui bahwa nukleotida satu dengan nukleotida lainnya itu dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Nah, oleh enzim fosfodiesterase akan dipecah ikatan fosfodiester tersebut sehingga menghasilkan mononukleotida atau satu nukleotida. Nah, mononukleotida ini kemudian melalui enzim nukleotidase dan dibantu dengan air akan melepaskan gugus fosfatnya sehingga membentuk nukleosida. Seperti yang kita ketahui bahwa nukleosida adalah terdiri dari gula dan basa nitrogen saja. Nah, nukleosida ini kemudian mengalami reaksi yang dikatalis oleh enzim fosforilase dan ada penambahan fosfat, di mana pada reaksi ini akan menghasilkan nukleobasa atau basa nitrogen. Nah, kenapa? Karena gula yang dimiliki oleh nukleosida ini akan berikatan dengan fosfat yang tadi sudah masuk sehingga membentuk ribosa 1-fosfat sehingga tinggal menyisakan basa nitrogennya saja. Nah, basa nitrogen ini juga dapat terbentuk dari reaksi yang sebelah sini, yang dikatalis oleh enzim fosforibosil transferase yang akan mengubah mononukleotida langsung menjadi basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri dari dua, ada basa nitrogen furin dan basa nitrogen pirimidin. Nah, seperti itulah reaksi katabolisme dari asam nukleat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai anabolisme asam nukleat, di mana substratnya adalah basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdapat dua jalur juga, ada jalur sebelah kiri, ada jalur sebelah kanan. Yang kita lihat adalah tanda panah berwarna merah yang akan menunjukkan proses anabolisme.
kita lihat basa nitrogen ini baik purin atau pirimidin akan berubah menjadi nukleosida, artinya terjadi penambahan gugus gula ribosa. Kemudian nukleosida ini akan mengalami penambahan fosfat atau fosforilase yang dikatakan oleh enzim nukleosida kinase dan dibantu dengan ATP, di mana ATP menyumbangkan satu fosfatnya kepada nukleosida sehingga membentuk mononukleotida. Mononukleotida ini juga dapat terbentuk dari reaksi sebelah kanan, di mana akan mengubah basa nitrogen langsung menjadi mononukleotida. Kemudian mononukleotida ini akan berubah menjadi nukleosida trifosfat, di mana terjadi penambahan jumlah fosfat. Kemudian nukleosida trifosfat ini akan bereaksi dikatakan oleh enzim nucleic acid sintesis akan berubah menjadi nucleic acid atau asam lemak. Seperti itulah prinsip metabolisme asam lemak. Sekarang kita beranjak kepada reaksi anabolisme asam nukleat. Seperti yang kita ketahui bahwa anabolisme adalah pembentukan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Nah, pada anabolisme asam nukleat ini terdiri dari dua jenis reaksi. Yang pertama ada biosintesis nukleotida purin. Kemudian ada biosintesis nukleotida pirimidin, di mana hasilnya akan menghasilkan bahan untuk membentuk senyawa kompleks berupa nukleotida atau asam nukleat yang mengandung basa nitrogen purin ataupun basa nitrogen pirimidin. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah biosintesis nukleotida purin melalui jalur de novo. Nah, untuk reaksi ini terdapat dua substrat. Yang pertama ada ribosa 5-fosfat dan yang kemudian ada asam amino. Yang menjadi jalur reaksi utamanya yaitu adalah yang disubstrati oleh ribosa 5-fosfat, di mana ribosa 5-fosfat ini akan berubah menjadi PRPP atau fosforibosa pirofosfat. Kemudian PRPP ini akan berubah menjadi IMP atau inosin monofosfat. Sementara substrat cadangannya yaitu asam amino akan langsung berubah menjadi IMP. Nah, dari IMP ini kemudian reaksinya akan bercabang menjadi dua melalui jalur reaksi yang berbeda. Ada yang menjadi AMP atau adenosin monofosfat, kemudian ada yang menjadi GMP atau guanosin monofosfat. Selanjutnya AMP ataupun GMP ini akan mengalami penambahan jumlah fosfat. Jika ditambahkan jumlah fosfatnya satu akan menjadi ADP, adenosin difosfat. Kemudian GMP-nya ketika menambah fosfat satu akan berubah menjadi GDP atau guanosin difosfat. Kemudian ditambah lagi fosfatnya satu, ATP ini akan berubah menjadi ATP adenosin trifosfat. Sedangkan GDP ketika menambah fosfatnya satu akan berubah menjadi GTP atau guanosin trifosfat. Nah, ATP dan GTP ini akan menjadi struktur atau bahan pembentuk dari senyawa kompleks berupa asam nukleat. Selanjutnya ada biosintesis nukleotida pirimidin melalui jalur de novo juga. Nah, untuk biosintesis nukleotida pirimidin ini yang menjadi substrat utamanya adalah asam amino, sementara substrat cadangannya atau sampingannya adalah ribosa 5-fosfat. Berbeda dengan biosintesis nukleotida purin yang substrat utamanya adalah ribosa 5-fosfat. Nah, sedangkan pada pirimidin ini substrat utamanya adalah asam amino. Nah, asam amino ini terbagi menjadi dua jalur reaksi. Ada yang diubah terlebih dahulu menjadi karbomil fosfat dan ada yang langsung menjadi UMP. Kemudian untuk ribosa 5-fosfat ini akan terlebih dahulu menjadi PRPP, kemudian akan menjadi akhirnya UMP. Nah, UMP ini adalah uridin monofosfat. Uridin monofosfat kemudian terjadi penambahan fosfat menjadi UDP atau uridin difosfat. Kemudian terjadi lagi penambahan fosfat menjadi uridin trifosfat. Nah, kemudian UTP ini akan bereaksi dengan membentuk CTP atau citidin trifosfat, di mana citidin trifosfat ini akan mengalami pelepasan lagi fosfatnya menjadi CDP atau citidin difosfat. Nah, baik CTP UTP
tersebut akan menjadi bahan pembentukan asam nukleat, terutama asam nukleat yang basa nitrogennya jenis pirimidin. Selanjutnya kita beralih kepada reaksi katabolisme asam nukleat. Katabolisme adalah penguraian senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, katabolisme asam nukleat ini terdiri dari dua jenis reaksi. Yang pertama ada degradasi nukleotida purin, kemudian yang kedua adalah degradasi nukleotida pirimidin. Yang pertama akan kita bahas yaitu degradasi nukleotida purin. Seperti yang kita ketahui bahwa nukleotida purin ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada AMP dan yang kedua ada GMP. AMP adalah adenosin monofosfat dan GMP adalah guanosin monofosfat. Keduanya, baik AMP dan GMP memiliki jalur reaksi yang terpisah pada awalnya, cuman titik temunya berada pada tahap perubahan menjadi santin. Kita bahas terlebih dahulu yang jalur AMP, di mana AMP ini akan mengalami pelepasan gugus fosfatnya menjadi adenosin. Kemudian adenosin akan berubah menjadi inosin. Sebelumnya, ketika AMP berubah menjadi NH3 itu juga akan menghasilkan senyawa lain berupa IMP atau inosin monofosfat. Kemudian inosin monofosfat ini akan mengalami pelepasan fosfat sehingga menghasilkan inosin. Nah, inosin ini akan mengalami pelepasan gugus gulanya yang akan menghasilkan ribosa 1 fosfat pada reaksi ini terus membentuk produk hiposantin. Seperti itu. Kemudian kita lihat jalur yang GMP. Guanosin monofosfat ini mengalami pelepasan gugus fosfat sehingga menghasilkan guanosin. Nah, guanosin ini akan mengalami pelepasan gugus gula sehingga menghasilkan guanin. Guanin akan berubah menjadi santin. Nah, kita balik lagi kepada hiposantin yang merupakan hasil dari jalur AMP. Nah, hiposantin ini akan berubah menjadi santin juga melalui enzim santin oksidase dan bantuan oksigen. Nah, ketika santin ini dihasilkan, kemudian akan menghasilkan urik asid, produk akhirnya atau asam urat. Itulah produk akhir dari degradasi nukleotida purin. Kemudian kita beranjak kepada degradasi nukleotida pirimidin. Seperti yang kita ketahui bahwa nukleotida pirimidin itu ada yang berbentuk sitosin, kemudian urasil, dan ada juga timin. Nah, masing-masing memiliki jalur yang berbeda untuk menghasilkan produknya masing-masing juga. Nah, untuk sitosin ini akan berubah menjadi urasil terlebih dahulu. Kemudian urasil ini akan membentuk beta alanin. Nah, untuk timin yang asalnya 5-metilsitosin itu akan berubah menjadi timin, kemudian berubah menjadi dihidrotimin terlebih dahulu, kemudian akan menghasilkan produk berupa beta amino isobutirat. Nah, beta alanin atau beta amino isobutirat ini kemudian akan bisa digunakan lebih lanjut, di mana beta alanin ini akan masuk ke TCA cycle. Beta alanin berubah masuk ke asetil CoA, kemudian beta amino isobutarat dari timin ini akan masuk ke suksinil koenzim A atau menghasilkan suksinil koenzim A. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang perlu dikoreksi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.